warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. PPG dalam jabatan tahun 2022 yang saat ini sudah selesai untuk kegiatan PPL. Kemarin sudah ditarik dan sekarang di kegiatan selanjutnya kita persiapan untuk ujian pengetahuan. Walaupun di ujian pengetahuan untuk UKM PPG ini diundur dalam batas waktu yang belum bisa ditentukan, tapi marilah kita tetap semangat. Kita akan belajar bersama. Terkait pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi untuk materi penelitian. Kita akan belajar tentang materi untuk penelitian dalam ujian pengetahuan. Ingat teman-teman bahwa di dalam materi penelitian ini, soal ini akan muncul 4-5 soal, jadi lumayan kita harus pelajari. Dan di sini adalah bonus. Kenapa kok bonus? Karena ini mudah kita pahami dan harus betul. Kita harus bisa betul untuk soal-soal tentang materi penelitian. Kemudian yang kedua, materi penelitian hanya membahas yang pertama adalah judul PTK, kemudian yang kedua adalah judul artikel, dan yang ketiga adalah hipotesis. Bagaimana kita mempelajari ini semuanya? Mari kita belajar bersama. Yang pertama tentang judul PTK. Di sini tentang judul PTK. Bahwa di sini syarat judul PTK itu yang pertama harus ada kata peningkatan. Ini yang harus dipahami, harus ada kata peningkatan. Kemudian yang kedua harus ada model atau pendekatan yang digunakan, ini harus ada teman-teman. Yang ketiga ada siswa, dan yang keempat ada tempat. Ya, mari kita lihat contoh judul PTK yang sudah saya tuliskan di sini. Upaya meningkatkan, nah ini ada peningkatan, ini syarat pertama harus ada ini, peningkatan kemampuan membaca huruf Jawa melalui pendekatan. Nah ini pendekatan, model atau pendekatan quantum learning pada siswa kelas 5, nah, siswa kelas 5 SDN 4 Keteringan Kecamatan Jiken. Nah ini adalah tempat, SDN 4 Keteringan Kecamatan Jiken Kabupaten Blora. Perlu saya ulangi lagi bahwa di sini harus ada kata peningkatan, model atau pendekatan yang digunakan, kemudian ada siswa dan ada tempat, seperti itu. Kita lanjutkan untuk yang jurnal artikel. Ya, kita akan membahas judul artikel. Ingat di dalam artikel ini ada kata kunci, di mana ketika membuat judul artikel itu kata model atau pendekatan berada di awal kalimat. Kemudian yang kedua ada kata peningkatan, ini pasti. Ini yang pertama. Contoh kita lihat. Penerapan pendekatan quantum learning dapat meningkatkan kemampuan membaca huruf Jawa pada siswa kelas 4 SDN 4 Keteringan Kecamatan Jiken Kabupaten Blora tahun pelajaran 2022-2023. Perbedaan judul dengan PTK. Pendekatan atau model berada di bagian depan kalimat. Ini artinya seperti ini. Karena artikel ini dibuat, itu artinya penelitian sudah dilaksanakan.
Jadi hasilnya sudah ada. Maka di sini judulnya adalah penerapan pendekatan quantum learning dapat meningkatkan. Nah, ini dapat meningkatkan. Makanya ini dapat meningkatkan karena hasilnya sudah ada. Berdasarkan penelitian PTK dan dibuat artikel, jadi memang ada penerapan pendekatan quantum learning dapat meningkatkan. Makanya ini di kalimat judul ini untuk model atau pendekatan berada di awal kalimat. Ini berbeda dengan PTK yang judulnya upaya meningkatkan kemampuan membaca huruf Jawa melalui pendekatan. Ini di awal kalimat adalah meningkatkan kemampuan membaca huruf Jawa, bukan modelnya dulu. Karena ini beda. Penerapan pendekatan quantum learning modelnya dulu. Jadi ada ininya dulu, pendekatannya dulu. Kalau di sini peningkatannya dulu terkait dengan apa, ini yang awal. Itu melalui pendekatan quantum learning, meningkatkan kemampuan membaca bla 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 bla. Berada di depan karena penelitian belum selesai, hasilnya belum ada. Lagi berbedanya di sini, perbedaan antara judul PTK dengan judul artikel. Kalau judul artikel itu pendekatan atau model berada di awal kalimat, tetapi kalau judul PTK itu pendekatan atau model berada di tengah kalimat, seperti itu, bukan di awal. Di sini awalnya adalah upaya meningkatkan kemampuan membaca huruf. Sampai di sini teman-teman insya Allah paham ya. Kita lanjut ke hipotesis. Untuk hipotesis PTK, rumusan masalah, misalkan ada rumusan masalah, apakah melalui metode problem based learning dapat meningkatkan kedisiplinan siswa berpakaian. Maka hipotesisnya di sini melalui metode problem based learning dapat meningkatkan kedisiplinan berpakaian siswa. Kata kunci, ingat kata kunci. Kata kuncinya di sini adalah melalui atau dengan. Ini yang perlu dipahami. Melalui atau dengan, ada kata-kata itu. Dan di sini melalui metode problem based learning. Jadi di sini juga metode atau pendekatannya dulu. Melalui metode problem based learning dapat meningkatkan kedisiplinan siswa. Melalui dulu, kemudian setelah melalui metode problem based learning dapat meningkatkan kedisiplinan berpakaian siswa. Seperti itu. Ada kata melalui ataupun dengan, kemudian di sini modelnya dulu atau pendekatannya dulu, baru yang ditingkatkan itu apa. Ingat teman-teman bahwa di dalam penelitian ini, materi penelitian ini maksudnya soal hanya ada 3, judul PTK, judul artikel, dan hipotesis. Ini yang perlu kita pahami, hanya 3 ini teman-teman. Kemudian kita akan ke contoh soal. Bila tidak sesuai, ini aturan main ya, aturan main mengerjakan cepat.
aturan main mengerjakan cepat, karena kita di ujian pengetahuan di UP itu waktunya dibatasi. Bila tidak sesuai aturan, maka pilihan jawaban langsung disalahkan. Saya ulangi, bila tidak sesuai dengan aturan yang sudah saya sampaikan tadi teorinya tentang materi penelitian, maka bila tidak sesuai langsung kita salahkan. Yuk kita ke contoh soal. Yang pertama, berdasarkan analisis hasil tes, hasil observasi dan wawancara tentang pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, diperoleh informasi bahwa dari 25 siswa, bahwa 6, ini kalimatnya kurang bagus, bahwa 6 dari 25 siswa kelas 6 semester 2 SD Dunul Malang yang mencapai KKM, jadi bahwa ada 6 dari 25 siswa kelas 6 semester 2 SD Dunul Malang yang mencapai KKM hanya 6. Hasil identifikasi masalah dengan melakukan wawancara dan observasi diperoleh data siswa kurang aktif, kurang berminat, dan kurang motivasi belajar. Rendahnya penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran, terutama kemampuan siswa dalam mengatasi masalah, dan proses pembelajaran belum menunjukkan interaksi yang maksimal dan belum melatih kemampuan memecahkan masalah. Metode pembelajaran kurang. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rancangan PTK berarti judul PTK yang tepat untuk masalah di atas adalah, ingat untuk PTK tadi ada kata meningkatkan, ada model, metode atau pendekatan, kemudian yang ketiga ada siswa, dan yang keempat itu ada tempat. Kita lihat jawaban A. Pengaruh PBL terhadap hasil belajar materi pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara di SD Bunul Malang. Ini tidak ada kata meningkatkan, tidak ada peningkatan, tidak ada meningkatan, maka jawaban A ini kita salahkan. Kemudian B. Penerapan model PBL untuk meningkatkannya ada proses dan hasil belajar materi pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara di SD Bunul Malang. Ini coba teman-teman silahkan dikoreksi yang B ini apakah salah atau benar. Di sini saya menemukan bahwa di sini tidak ada siswanya, tidak ada. Langsung di SD Bunul Malang. Siswanya mana? Pada syarat ini harus ada siswa. Maka di sini B kita salahkan. Yang ketiga, C. Pengembangan PJBL berbasis elektronik untuk meningkatkan pemahaman pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara di SD Bunul Malang. Ini juga tidak ada siswanya. Maka C ini juga salah. Kemudian yang ke D. Pengembangan model pembelajaran berbasis ELKPD pada materi. Di sini sekarang kita analisis di awal sudah tidak ada kata peningkatannya, tidak ada. Mana? Materi pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, tidak ada kata peningkatan, maka D salah. Sekarang kita lihat E. Penerapan model PBL. Ini penerapan model PBL sudah ada untuk meningkatan
proses dan hasil belajar materi pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara siswa kelas 6 di SD Bunul Malang. Ada kata peningkatan, ada model atau pendekatan, ada kata siswa, ada tempat di SD Bunul Malang. Jadi ini lengkap ini. Maka jawaban yang E ini benar ya, jawabannya E. Ini jawabannya. Seperti itu ya teman-teman, kita harus menganalisis satu persatu. Kemudian kalau ini kita berlatih terus, insya Allah bisa untuk mengerjakan soal ini. Kita akan teliti. Soal yang kedua, hasil penelitian tindakan kelas PTK mengenai upaya peningkatan prestasi belajar siswa pada materi perubahan wujud benda dengan menggunakan metode demonstrasi di kelas 5 MI Miftahul Tholibin Desa Waru Meranggen Demak dapat disimpulkan sebagai berikut. Penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi perubahan wujud benda di kelas 5 MI Miftahul Tholibin Waru Meranggen Demak yang terbukti adanya peningkatan hasil prestasi belajar pada setiap siklusnya. Prestasi belajar siswa pada prasiklus adalah rata-ratanya 53,21 dengan persentase ketuntasan 42,85%. Pada siklus 1 mengalami kenaikan dengan rata-rata naik di siklus 1 73,92 dengan persentase ketuntasan 71,42%. Sedangkan pada siklus 2 kenaikan bertambah menjadi rata-rata kelas 84,26 dengan persentase ketuntasan 96,42%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penelitian tindakan kelas ini mencapai indikator ketuntasan yang ditentukan, yaitu di atas 65%. Pertanyaannya sekarang kita analisis. Jika hasil penelitian tindakan tersebut ditulis menjadi sebuah artikel, ini artikel, kita akan membahas artikel, untuk dipublikasikan dalam sebuah jurnal, judul yang tepat untuk artikel adalah, kita disuruh membuat judul artikel yang benar. Yang pertama, hubungan penggunaan metode demonstrasi dan prestasi belajar ini tidak ada meningkatkan ini. Peningkatan tidak ada. Maka jawaban A ini salah. B. Peningkatan prestasi belajar siswa melalui penerapan metode demonstrasi. Ini B ini salahnya di mana teman-teman? Ini salahnya itu pada peningkatannya kan ada, tetapi syarat untuk artikel itu judulnya itu, maka di kalimat awal itu adalah pendekatan atau model atau metode. Nah, di sini untuk metodenya berada di akhir kalimat, metode demonstrasi. Nah, ini berada di akhir kalimat, maka di sini B ini juga salah. Ingat ya teman-teman. Kemudian C, meningkatkan hasil belajar siswa melalui penggunaan demonstrasi ini juga salah karena di sini metode atau modelnya di belakang. Kemudian D, penerapan metode demonstrasi. Nah, ini berada di kalimatnya, kata-kata ini berada di awal. Penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Ini yang betul D. Nah, kita lihat pengaruh metode demonstrasi tidak ada kata meningkatkan. Pengaruh. Ini jawabannya adalah D, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Bapak Amir Sisbianto, guru kelas di SD Budi Karya Kota Magelang,
mengalami masalah dalam kegiatan pembelajaran, khususnya mengenai motivasi siswa untuk bertanya sangat rendah. Rumusan judul penelitian tindakan kelas Pak Amir Sisbianto yang tepat adalah, maka kita akan menganalisis. Syaratnya ada 4, ada kata peningkatan, kemudian metode atau model, kemudian ada siswa, dan di situ juga ada tempat. Kita lihat A. Hubungan antara metode ceramah dengan tingkat keberanian siswa dalam bertanya pada SD Budi Karya Kota Magelang ini tidak ada kata-kata peningkatan, tidak ada, maka A salah. B. Faktor-faktor yang menyebabkan rencana keberanian bertanya pada siswa, 3B salah, tidak ada peningkatan. C. Studi tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap tingkat keberanian bertanya bagi siswa SD Budi Karya Magelang, ini tidak ada peningkatan juga. D. Upaya meningkatkan, ini ada upaya meningkatkan keberanian bertanya melalui metode ceramah pada siswa SD Budi Karya Kota Magelang, ini benarnya betul. Kemudian upaya meningkatkan kemampuan bertanya melalui metode game based learning GBL pada siswa SD Budi Karya Kota Magelang, jika betul. Tetapi kita analisis antara D dan E. Di sini kita kembali ke soalnya. Di sini adalah untuk meningkatkan mengenai motivasi siswa bertanya. Apakah dengan menggunakan, maka kita bandingkan menggunakan metode ceramah atau melalui metode game permainan based learning. Dengan metode ceramah apakah bisa meningkatkan keberanian bertanya? Padahal ini ceramah, berarti ini kurang tepat karena metodenya ceramah. Nah, kalau yang paling betul ya ini metode game based learning, maka yang betul ini adalah E, seperti itu. Sampai di sini teman-teman, mungkin semoga paham ya teman-teman. Lanjut ke nomor 8. Ini saya kecilkan dulu agar bisa terbaca. Bu Inin mengajar di kelas 4 SD Binus. Beliau membahas KD, mendeskripsikan berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan. Di awal pembelajaran, guru langsung menjelaskan bentuk keberagaman di Indonesia. Siswa tampak bosan mendengarkan penjelasan guru. Setelah dievaluasi, hanya 6 orang dari 25 orang anak yang mampu menjawab benar soal. Bu Inin mencoba merefleksi dari dan akan melakukan penelitian tindakan kelas. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rancangan PTK, ya ini yang perlu diketahui, maka rancangan PTK yang sesuai adalah judul PTK. Pengembangan model pembelajaran PBL dengan menerapkan, ini tidak ada kata-kata peningkatan, maka A salah. Studi kasus tentang sebab-sebab peserta didik ketidakmampuan, tidak ada peningkatan. B salah. Kita ke E dulu coba. Pengembangan soal evaluasi berbasis elektronik untuk meningkatkan ada. Pemahaman keragaman suku bangsa, sosial, budaya dalam masyarakat SD Binus. Ini tidak ada. Nah, ini teman-teman di sini harusnya ada siswa. Nah, di sini tidak ada siswa, maka E salah. Pengembangan model pembelajaran menggunakan Global dan media Google Ads untuk materi wawasan Nusantara di kelas 4 SD Binus. Ini juga tidak ada.
kata siswa, maka D salah. Yang C, peningkatan hasil belajar melalui penerapan media etik group map untuk siswanya ada kelas ya, SD Binus, tempatnya ada, peningkatan ada, kemudian menerapkan media atau metode atau modelnya juga ada. Ini lengkap, ada 4 unsur, maka yang betul adalah C. Maka yang betul adalah C, teman-teman. C ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 9. Bu Karin, seorang guru kelas 4, melakukan penelitian tindakan kelas ketika dengan menerapkan model pembelajaran NHT, Number Head Together, dan media pembelajaran PPT untuk menanamkan konsep perkalian pecahan. Setelah materi disajikan dengan media PPT yang berisi animasi proses perkalian berbagai bentuk pecahan, siswa berdiskusi dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD. Bu Karin memanggil perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaan LKPD sesuai penomoran. Berikut ini bentuk hipotesis yang sesuai dengan PTK. Ini kita berbicara tentang hipotesis. Nah, teman-teman, tadi yang luar itu adalah judul PTK, judul apa itu namanya, judul artikel, kemudian hipotesis ya teman-teman. Ya, kita lihat di sini judul hipotesis. Ini yang salah kita harus teliti dulu, yang salah kita salahkan saja. Semua jawaban benar ini pasti salah, ini semua jawaban benar. Kemudian dengan menggunakan, ini dulu kita lihat. Dengan menggunakan media PPT, maka aktivitas siswa dalam pembelajaran perkalian pecahan dapat meningkat. Di sini seharusnya aturan main untuk judul sebuah hipotesis, bukan judul maksud saya. Untuk hipotesis itu maka variabel X dulu. X itu adalah model media, ini media model PPT, maka aktivitas siswa dalam pembelajaran perkalian pecahan dapat meningkat. Ini kita analisis dari soalnya juga. Di sini adalah berisi di sini bahwa ada kegiatan tentang LKPD. LKPD di sini tidak muncul. Maka yang E ini salah, yang E ini. Bentar, yang E ini salah. Dengan menerapkan model pembelajaran HT dan media PPT, maka keterampilan siswa dalam melakukan perkalian pecahan dapat meningkat. Nah, ini kegiatan dia PPT, perkalian berbagai bentuk pecahan, siswa berdiskusi lah, ini dalam kelompok, karena ini yang penting ini untuk mengerjakan LKPD. Di sini juga tidak muncul pengerjaan LKPD, maka D salah. Dengan menerapkan model pembelajaran NHT dan media PPT, maka hasil belajar matematika siswa pada materi konsep perkalian pecahan dapat meningkat. Di sini lupa juga untuk mengerjakan LKPD, di sini juga tidak ada, maka B salah. A, dengan menggunakan pembelajaran NHT dan media PPT, maka keterampilan, nah ini keterampilan siswa mengerjakan LKPD dalam pembelajaran matematika. Di sini muncul mengerjakan LKPD karena tugasnya adalah mengerjakan LKPD. Dalam pembelajaran matematika, konsep perkalian pecahan dapat meningkat. Nah, di sini juga prinsip utamanya adalah di awal kalimat adalah variabel X ini, metode atau model menggunakan pembelajaran NHT. Dan di sini karena analisis soalnya ini mengerjakan LKPD harus masuk
Kemudian dalam yang pertama siswa mengerjakan LKPD dalam belajar matematika konsep perkalian pecahan dapat meningkat. Ini di akhir kalimat. Yang betul maka adalah A, teman-teman. A. Lanjut ke soal berikutnya. Guru akan melakukan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan tahapan penelitian menurut Chemist and McIntyre. Berdasarkan tahapan tersebut, maka guru akan melakukan pengamatan. Ya. Pengamatan itu dilakukan setelah apa nih? Adalah tahapan penelitian. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan ini pertama, satu. Kemudian setelah direncanakan dilaksanakan. Kemudian melakukan pengamatan. Dan yang keempat kita melakukan refleksi. Nah, ini melakukan pengamatan A sebelum pelaksanaan tindakan. Pengamatan sebelum pelaksanaan, ini pelaksanaannya di nomor 2, padahal pengamatan nomor 3. Sebelum pelaksanaan tindakan, salah atau betul? Berarti salah ya. A salah. B setelah dilakukan perencanaan. Setelah dilakukan perencanaan, ini bisa betul nih. Karena konsepnya perencanaan di sebelum pengamatan. Sesudah tahapan refleksi, ya refleksi pada nomor 4, pengamatan 3 ini berarti salah ini C. Ini kita betulkan dulu. Setelah pelaksanaan tindakan, ini setelah pelaksanaan tindakan juga betul, pelaksanaan di sini berdua. Setelah pelaksanaan maka pengamatan. Bersamaan dengan tindakan penelitian. Kok bisa bersama? Ini berbeda nomor. Tidak bisa bersama. Maka ini salah. Salah. Nah, sekarang kita teliti. Di B setelah dilakukan perencanaan atau setelah pelaksanaan tindakan. Sama-sama betul sebenarnya, karena perencanaan ya sebelum pengamatan, pelaksanaan tindakan juga sebelum pengamatan. Tetapi karena kita harus memilih, ini pilihan ganda, kan? Yang paling dekat adalah setelah pelaksanaan tindakan, maka yang benar betul adalah D, teman-teman. Itu. Kemudian soal terakhir. Temuan penelitian tindakan kelas dapat dimanfaatkan oleh guru lain untuk perbaikan proses pembelajaran. Cara di bawah ini yang dapat dilakukan agar hasil penelitian dapat digunakan dalam skala luas, yaitu melalui skala luas. Skala luas, teman-teman. Skala luas melalui apa? Diskusi, musyawarah, rapat guru, seminar, artikel. Kalau luas dan cepat itu ya artikel jurnal ilmiah. Ini kurang luas. Seminar hanya di sekolah. Rapat guru di kabupaten hanya lingkup kabupaten. Musyawarah guru mata pelajaran malah lebih kecil. Diskusi teman sahabat malah lebih kecil. Maka yang paling luas adalah artikel jurnal ilmiah. Ini online, ini bisa diakses di mana saja oleh siapa saja dimanapun, karena diupload artikel di jurnal ilmiah. Itu. Terima kasih teman-teman, ini yang bisa saya sampaikan pada teman-teman, semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.